Gear 5 adalah kunci Luffy untuk mengalahkan 3 kekuatan buah iblis dari Kurohige pada pertempuran akhir dalam memperebutkan One Piece nanti. Jadi, bagaimanakah bentuk sebenarnya dari mode Gear 5 milik Monkey D. Luffy? Heyot sama God! Kali ini kita akan membicarakan tentang kapten kita lagi, yaitu Monkey D. Luffy. Kali ini kita secara spesifik akan membahas kekuatannya, terutama tentang Gear 5 yang akan muncul nanti di chapter mendatang. Tamagon rasa nanti kunci dalam mengalahkan Kurohige si pemakan lebih dari satu buah iblis ini adalah Gear 5 yang akan dikeluarkan oleh Luffy. Yap, karena dengan mode Gear 4 Plus nanti menguasai Ryu, nampaknya masih juga sangat kurang untuk mengalahkan Martial Death yang seorang monster ini. Butuh hal yang lebih lagi menurut Tamagon, dan Gear 5 adalah pilihan yang paling tepat kali ini. Nah, kali ini pada mode Gear 5-nya, kekuatan apa sajakah yang dimiliki oleh Luffy nantinya? Apakah dalam bentuk spesial? Heads, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, padamkan dulu tombol merahnya ya, dan jangan lupa tinggalkan jempolnya jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Oke, here we go. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Monkey D. Luffy. Kalau kita membahas tentang Luffy, sangat banyak yang kita dapat kulik dari karakter kita yang satu ini. Karakter utama di manga tercinta kita kali ini sangat banyak misterinya juga. Seperti siapa sebenarnya ibu dari Luffy, bagaimana tentang masa kecil dari Luffy dengan Dragon, dan juga buah iblis Gomu-Gomu miliknya yang sangat masih banyak misteri. Kali ini kita akan membicarakan secara dalam tentang satu misteri dari Luffy, yaitu kekuatan Gear yang dia miliki. Kita akan mendalami kekuatan Gear 5 Luffy jika memang nantinya Gear 5 ini menjadi kenyataan di manganya. Oke, kita mengenal Luffy ini mempunyai buah iblis Gomu-Gomu no Mi, yaitu buah iblis bertipe Paramecia yang memungkinkannya untuk membuat tubuhnya menjadi lentur layaknya karet. Sang pencipta manga One Piece yaitu Eiichiro Oda memberikan tokoh utamanya kekuatan karet ini pasti dengan alasan. Alasan yang sudah kita ketahui adalah dalam SBS, Oda memberikan statement karena tidak mau memberikan karakter utamanya kekuatan super power yang instan. Oda juga berkata nantinya agar gampang mencairkan suasana dengan kekuatan konyolnya itu dan tak harus seserius itu petualangan dari Luffy. Nah, dari statement yang diberikan Oda ini bisa kita tarik kesimpulan seakan Oda memberikan Luffy waktu untuk mengembangkan teknik karetnya ini. Mekanisme kerja dari setiap gear yang dimiliki Luffy berbeda-beda. Kita akan mulai bahas dari teknik Gear 2 milik Luffy. Nah, teknik Gear 2 ini melibatkan Luffy mempercepat aliran darah di semua atau bagian tubuh yang dipilih. Ini berfungsi untuk menyediakan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Hal ini membuat Luffy lebih cepat dan lebih kuat tentunya. Nah, teknik ini juga menggunakan lebih banyak oksigen energi dan juga lebih banyak mengeluarkan energi yang dimiliki oleh Luffy yang membuat dia menjadi ngos-ngosan berat. Peningkatan metabolisme ini juga menyebabkan dia menjadi lapar dan biasa atau bahkan memiliki efek jenis kelumpuhan setelah Luffy menggunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian Gear 3. Teknik ini memompa udara ke seluruh tulang yang menyebabkan seluruh tubuh atau bagian tubuh tertentu akan mengembang. Nah, tubuhnya akan besar layaknya kita meniup sebuah balon. Gear ini berefek ke power dari Luffy yang jauh lebih besar ketimbang Gear 2 Luffy sebelumnya. Namun kecepatan dari Gear 3 Luffy sangatlah kurang. Kemudian kita lanjut ke Gear 4. Nah, dalam Gear ini adalah Gear terakhir milik Luffy yang diperkenalkan di manga saat dia berhadapan dengan Doflamingo. Gear ini seperti menyatukan Gear 2 dan Gear 3 sebelumnya. Jadi, sisi dari Gear 4 ini adalah kecepatan dan juga power. Jadi lebih seimbang lah dari kekuatan yang sebelumnya. Bahkan dalam Gear 4 ini, Luffy kembali kembangkan menjadi beberapa sub seperti Bonesman, Tankman, dan juga Snakeman. Lalu, akankah ada Gear 5? Sebenarnya ini masih belum dapat dipastikan secara utuh karena belum dikonfirmasi oleh Oda Sensei. Jadi, karena teori liar dari para fans menyebut akan ada Gear 5, jadi sah-sah saja itu akan mungkin terjadi pada waktunya. Siapa yang kaget dengan kemunculan Gear 4 yang membuat kita tidak percaya seakan itu tidak mungkin ada dulunya? Gear 5 juga nanti akan demikian, bukan? Apalagi dengan kekuatan dari para musuh berikutnya Luffy yang tidak main-main. Luffy setidaknya harus bisa mengimbangi juga dengan kembali mengupgrade gearnya tersebut.
Tanpa kita sadari, Luffy ini sangat ada hubungan erat juga dengan angka 5. Nah, contohnya saja menjadi Yonko kelima yaitu Goko. Nomor urut di Colosseum yang identik dengan angka 5. Belum lagi dengan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Go yang dalam bahasa Jepang berarti angka 5. Nah, jadi mungkin Gear 5 menjadi last gear dari Monkey Luffy. Gear terakhir dari Luffy adalah Reverse Gear. Oda Sensei mungkin terinspirasi dari gear yang ada pada mobil dalam membuat sistem gear pada kekuatan yang Luffy miliki. Nah, dalam mobil terdapat gear 1 sampai 5. Nah, ada juga gear dari mobil yaitu reverse. R dalam mobil di sini merujuk pada kata reverse. Nah, biasanya gear ini digunakan untuk memundurkan mobil atau melakukan gerak mundur pada ban mobil. Oke, lalu teori liar dari Tamagon adalah gear 5 milik Luffy sama dengan gear pada mobil yaitu reverse gear. Sepertinya Tamagon pikir Oda Sensei sudah menyiapkan teknik gear Luffy ini sejak awal. Kita akan coba lihat apa yang Tamagon maksud. Pertama, karakter Luffy ini sepertinya mirip dan terinspirasi dari Son Goku. Goku yang awalnya berpetualang sendiri mencari Dragon Ball, akhirnya bertemu dengan satu persatu temannya di petualangannya. Tidak berbeda jauh dengan Luffy yang petualangannya sendirian pertama kali untuk mencari One Piece. Kemudian Luffy lalu bertemu dengan satu persatu temannya di petualangannya. Dan Luffy juga sepertinya sama persis dengan Sun Wukong. Seperti terlihat dari nama dari Luffy yaitu Monkey. Oda pun juga berkata jika Luffy masuk ke dalam zona binatang, Luffy mendapatkan perawakan layaknya hewan monyet. Kemudian kedua adalah nama keluarga Luffy adalah monyet. Keluarga dari Luffy ini semuanya mempunyai layaknya tanda petik marga Monkey di depan namanya. Ini semua sudah diracik Oda sepertinya dalam ceritanya. Nah, Tamagon di sini berpikir Oda sepertinya sedang mempersiapkan kita untuk gear terakhir dari Luffy. Itu adalah sesuatu yang kita semua tahu dan Oda memberinya nama yang berbeda dalam cerita tersebut. Dan gear 5 yang cocok menurut Tamagon adalah gear 5 reverse gear. Reverse gear atau gear reverse DNA. Yaps, gear 5 kali ini akan berhubungan dengan DNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup. Nah, lalu gear 5 ini akan berhubungan dengan DNA karena kalau dipikir-pikir, Oda sudah banyak terinspirasi dalam bentuk perubahan atau teknik bertarung dari berbagai ilmu agama atau karakteristik agama. Contohnya, Asura Ichibugin dari agama Hindu dan juga Daibutsu dari ajaran agama Buddha. Nah, lalu kenapa tidak Oda terinspirasi dalam ajaran ateisme? Nah, maksud Tamagon adalah Oda bisa jadi akan terinspirasi dari teori Darwin yang mengatakan asal-muasal manusia adalah monyet. Nah, itulah sebabnya hewan Luffy adalah monyet. Dan reverse berarti membalikan evolusi dari manusia ke bentuk asalnya seperti teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia berasal dari monyet. Penggambaran dari Goku adalah bentuk dia ternyata monyet raksasa setelah melihat bulan purnama. Begitu juga dengan Sun Wukong yang memang adalah raja monyet. Sekarang jangan salah paham dulu. Tamagon tidak mengatakan Luffy akan menjadi bentuk layaknya monyet yang berbulu. Tamagon hanya menduga nantinya bentuk Gear 5 dari Luffy ini mungkin akan menjadi sesuatu yang serupa dengan monyet. Bisa jadi penampilan atau kekuatannya. Dan ini semua akan terhubung dengan memanipulasi DNA-nya. Nah, ini adalah tingkatan tertinggi dari Luffy yang kreatif melatih kekuatannya setelah yang kita tahu Luffy bisa memompa darah, memompa udara, lalu kenapa tidak dengan memanipulasi DNA-nya? Di manga juga banyak terungkap bahwa Dr. Vegapunk dan Vince McJaggy menemukan faktor silsilah DNA dan pemerintah memburu mereka karena mereka mengetahui hal ini dan menangkap Vegapunk karenanya. Jadi, menurut Tamagon bisa jadi saat bertemu dengan Vegapunk, Luffy pasti ada hubungannya dengan reverse gear ini. Karena DNA Lines Edge Factor agak mirip seperti penelitian dari Dr. Vegapunk. Mungkin setelah Luffy menyelamatkan Vegapunk ini, dia akan membantu Luffy. Feeling dari Tamagon, Dr. Vegapunk ini adalah orang yang baik sepertinya. Mungkin sepertinya dia ada alasan kenapa dia bertugas untuk pemerintahan dunia. Nanti kita akan tahu kebenaran dari Dr. Vegapunk ini di chapter mendatang. Jadi, finally, Luffy akan menguasai teknik Gear 5 Reverse Gear, yaitu melakukan manipulasi DNA dari tubuhnya dan bersiap menghadapi lawan yang lebih tangguh berikutnya dalam perburuan One Piece. Jadi, apa dari kalian setuju dengan reverse gear yang Tamagon bahas tadi?
Bagaimana dengan imajinasi dari Gear 5 yang kalian punya? Tulis ya imajinasi kalian tentang Gear 5 di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.